Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasbiatul Azahra dari Prodi Bimbingan Konseling Islam semester 6 Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Palopo. Baik, saya akan menjelaskan tentang teknik khusus konseling. Dalam konseling, di samping menggunakan teknik umum, dalam hal-hal tertentu dapat menggunakan teknik-teknik khusus juga. Nah, teknik-teknik khusus ini dikembangkan dari berbagai pendekatan konseling seperti pendekatan behaviorisme, rasional emotif terapi, gestalt, dan sebagainya. Saya akan menjelaskan beberapa jenis teknik khusus konseling. Nah, jenis-jenis teknik khusus konseling ini ada 13. Yang pertama, latihan asertif. Nah, teknik ini digunakan untuk melatih klien yang mengalami kesulitan untuk menyatakan dirinya bahwa tindakannya adalah layak atau benar. Nah, latihan ini berguna di antaranya untuk membantu individu yang tidak mampu mengungkapkan perasaan tersinggung, kesulitan menyatakan tidak, mengungkapkan afeksi, dan respon positif lainnya. Cara yang digunakan adalah dengan permainan peran. Dengan bimbingan konselor, diskusi-diskusi kelompok juga dapat diterapkan dalam latihan asertif ini. Kemudian yang kedua yaitu desensitisasi sistematis. Merupakan teknik konseling behavioral yang memfokuskan bantuan untuk menenangkan klien dari ketegangan yang dialaminya dengan cara mengajarkan klien untuk rileks. Nah, esensi teknik ini adalah menghilangkan perilaku yang diperkuat secara negatif dan menyertakan respon yang berlawanan dengan perilaku yang akan dihilangkan dengan mengkondisikan klasik respon-respon yang tidak dikehendaki dapat dihilangkan secara bertahap. Jadi, desensitisasi sistematis hakikatnya merupakan teknik relaksi yang digunakan untuk menghapus perilaku yang diperkuat secara negatif. Biasanya merupakan kecemasan, dan ia menyertakan respon yang berlawanan dengan perilaku yang akan dihilangkan. Kemudian yang ketiga yaitu pengkondisian aversi. Teknik ini dapat digunakan untuk menghilangkan kebiasaan buruk. Teknik ini dimaksudkan untuk meningkatkan kepekaan klien agar mengamati respon pada stimulus yang disenanginya dengan kebalikan stimulus tersebut. Stimulus yang tidak menyenangkan yang disajikan tersebut diberikan secara bersamaan dengan munculnya perilaku yang tidak dikehendaki kemunculannya. Kemudian yang keempat yaitu pembentukan perilaku model. Nah, teknik ini dapat digunakan untuk membentuk perilaku baru pada klien dan memperkuat perilaku yang sudah terbentuk. Dalam hal ini, konselor menunjukkan kepada klien tentang perilaku model. Dapat menggunakan model audio, model fisik, model hidup, atau lainnya yang teramati dan dipahami jenis perilaku yang hendak dicontoh. Perilaku yang berhasil dicontoh memperoleh ganjaran dari konselor. Ganjaran dapat berupa pujian sebagai ganjaran sosial. Kemudian yang kelima yaitu permainan dialog. Teknik ini dilakukan dengan cara klien dikondisikan untuk mendialogkan dua kecenderungan yang saling bertentangan, yaitu kecenderungan top down dan kecenderungan underdog. Misalnya,
kecenderungan orang tua lawan kecenderungan anak. Kemudian kecenderungan bertanggung jawab lawan kecenderungan masa bodoh. Kecenderungan anak baik lawan kecenderungan anak bodoh. Nah, dan kecenderungan otonom lawan kecenderungan tergantung. Nah, itu. Kemudian ada juga lagi kecenderungan kuat atau tegar lawan kecenderungan lemah. Nah, melalui dialog yang kontradiktif ini, menurut pandangan Gestalt, pada akhirnya klien akan mengarahkan dirinya pada suatu posisi di mana ia berani mengambil resiko penerapan permainan dialog. Ini dapat dilaksanakan dengan menggunakan teknik kursi kosong. Begitu teman-teman. Nah, kemudian yang keenam itu latihan saya bertanggung jawab. Merupakan teknik yang dimaksudkan untuk membantu klien agar mengakui dan menerima perasaan-perasaannya daripada mengoreksi perasaannya itu kepada orang lain. Dalam teknik ini, konselor meminta klien untuk membuat suatu pernyataan dan kemudian klien menambahkan dalam pernyataan itu dengan kalimat "dan saya bertanggung jawab atas hal itu". Misalnya begini, saya merasa jenuh dan saya bertanggung jawab atas kejenuhan itu. Atau begini, saya malas dan saya bertanggung jawab atas kemalasan itu. Nah, meskipun tampaknya mekanis, tetapi menurut Gestalt akan membantu meningkatkan kesadaran klien akan perasaan-perasaan yang mungkin selama ini diingkarinya. Kemudian yang ketujuh, yaitu bermain proyeksi. Proyeksi itu memantulkan kepada orang lain perasaan-perasaan yang dirinya sendiri tidak mau melihat atau menerimanya. Mengingkari perasaan-perasaan sendiri dengan cara memantulkannya kepada orang lain. Sering terjadi perasaan-perasaan yang dipantulkan kepada orang lain merupakan atribut yang dimiliki dalam teknik bermain proyeksi konselor. Meminta kepada klien untuk mencobakan atau melakukan hal-hal yang diproyeksikan kepada orang lain. Kemudian yang kedelapan itu teknik pengembalikan. Nah, dalam teknik ini konselor meminta klien untuk memainkan peran yang berkembalikan dengan perasaan-perasaan yang dikeluhkannya. Misalnya begini. Konselor memberi kesempatan kepada klien untuk memainkan peran bagi klien yang pemalu yang berlebihan. Begitu. Kemudian yang kesembilan itu bertahan dengan perasaan. Ya, bertahan dengan perasaan. Teknik ini dapat digunakan untuk klien yang menunjukkan perasaan atau suasana hati yang tidak menyenangkan, atau ia sangat ingin menghindarinya. Nah, sebagai kita seorang konselor mendorong klien untuk tetap bertahan dengan perasaan yang ingin dihindarinya itu. Dan kebanyakan juga klien ingin melarikan diri dari stimulus yang menakutkan dan menghindari perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan itu. Dalam hal ini konselor tetap mendorong klien untuk bertahan dengan
dengan ketakutan atau kesakitan perasaan yang dialaminya sekarang, dan mendorong klien untuk menyelam lebih dalam ke dalam tingkah laku dan perasaan yang ingin dihindarinya itu. Nah, untuk membuka dan membuat jalan menuju perkembangan kesadaran perasaan yang lebih baru, tidak cukup hanya mengkonfrontasi dan menghadapi perasaan-perasaan yang ingin dihindarinya, tetapi membutuhkan keberanian dan pengalaman untuk bertahan dalam kesakitan perasaan yang ingin dihindarinya itu. Kemudian yang ke-10 itu homework assignments. Nah, teknik ini dilaksanakan dalam bentuk tugas-tugas rumah untuk melatih, membiasakan diri dan menginternalisasikan sistem nilai tertentu yang menuntut pola-pola perilaku yang diharapkan. Pelaksanaan yang diberikan konselor dilaporkan oleh klien dalam suatu pertemuan tatap muka dengan konselor. Teknik ini dimaksudkan untuk membina dan mengembangkan sikap-sikap bertanggung jawab, kepercayaan pada diri sendiri, serta kemampuan untuk pengarahan diri, pengelolaan diri klien, dan mengurangi ketergantungan kepada konselor. Kemudian yang ke-11 itu adaptif. Teknik ini yang digunakan untuk melatih, mendorong, dan membiasakan klien untuk secara terus-menerus menyesuaikan dirinya dengan perilaku yang diinginkan. Latihan-latihan yang diberikan lebih bersifat pendisiplinan diri klien. Kemudian yang ke-13 itu bermain peran. Teknik untuk mengekspresikan berbagai jenis perasaan yang menekan, perasaan-perasaan yang negatif melalui suatu suasana yang dikondisikan sedemikian rupa sehingga klien dapat secara bebas mengungkapkan dirinya sendiri melalui peran tertentu. Kemudian yang terakhir itu imitasi. Teknik untuk meniru secara terus-menerus suatu model perilaku tertentu dengan maksud menghadapi dan menghilangkan perilakunya sendiri yang negatif. Nah, itulah tadi penjelasan tentang teknik-teknik khusus konseling. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.